Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membuka agenda presentasi kelompok kami, kelompok 3, mata kuliah pemahaman tentang murid dan pembelajarannya. Dan pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai penerapan 3 teori belajar. Yang kedua tentang model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan yang ketiga rancangan bagaimana meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas. Berikut paparan materi dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu belajar. Nah, belajar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan pada diri seseorang sebagai suatu pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mengalami perubahan pada dirinya, baik itu pada perubahan sikapnya, pada perubahan pengetahuan maupun pada perubahan keterampilan. Teori belajar ada 3. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua konstruktivisme, dan yang ketiga adalah sosial kognitivisme. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini berasal dari kata behavior yang artinya adalah perubahan tingkah laku. Adapun penerapannya di dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah menganalisis kemampuan awal dan karakteristik murid. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah melakukan proses pembelajaran dengan melakukan latihan atau drill. Dan di dalam proses pembelajaran tersebut diberikan yang namanya reinforcement atau penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Adapun contohnya di dalam proses pembelajaran ini yaitu seorang guru atau pendidik memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa. Misalnya memberikan rangsangan kepada siswa tersebut untuk membaca, untuk latihan membaca. Dan nanti akan ada outputnya atau respon dari siswa tersebut, yaitu berupa kemampuan adanya perubahan tingkah laku dari siswa tersebut yang menjadi bisa atau pandai membaca. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam pembelajaran, teori konstruktivisme adalah teori yang melibatkan peran dan aktivitas peserta didik secara langsung. Di samping itu, guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik agar aktif membangun pengetahuannya. Teori konstruktivisme sangat berbeda dengan teori tradisional. Teori konstruktivisme berfokus pada peserta didik, sedangkan teori tradisional berfokus pada pendidik. Pada proses pembelajaran teori konstruktivisme, pendidik tidak memindahkan secara langsung pengetahuan atau informasi kepada peserta didik begitu saja. Akan tetapi, peserta didik perlu membangun pengetahuannya yang diberikan berdasarkan pengalamannya. Dengan begitu, pengetahuan diperoleh karena usaha peserta didik itu sendiri. Teori selanjutnya adalah teori sosial kognitivisme. Teori ini berfokus pada mayoritas kegiatan belajar berlangsung pada lingkungan sosial. Penerapannya dalam pembelajaran yaitu kegiatan belajar dilakukan melalui peniruan atau pemodelan. Kegiatan belajar berlangsung di lingkungan sosial, dan kegiatan meniru dapat dilaksanakan tanpa perlu langsung mengalami keadaan itu. Model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme ada 5. Yang pertama, cooperative learning. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, cooperative scripting. Yang keempat, jigsaw. Kemudian yang terakhir, group investigation. Adapun model pembelajaran yang pertama yaitu cooperative learning. Fokus pada pembelajarannya yaitu dengan diskusi atau kerjasama. Adapun tahap-tahapnya yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga,
mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, pada model pembelajaran inquiry, fokusnya itu pada penyelidikan, mencari atau menemukan sendiri, dan di sini pada model pembelajaran inquiry, guru hanya sebagai fasilitator, kemudian siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran, atau di sini siswa sebagai center. Nah, kemudian adapun tahap-tahap pada model pembelajaran inquiry ada 5. Yang pertama yaitu penyajian masalah, kemudian yang kedua pengumpulan data dan verifikasi, kemudian yang ketiga eksperimen, yang keempat mengorganisir data dan merumuskan penjelasan, kemudian yang kelima adalah analisis proses inquiry. Selanjutnya adalah model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran ini fokus pada pembentukan kelompok ahli. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama yaitu membuat kelompok heterogen. Kedua, menentukan kelompok ahli. Ketiga, kelompok ahli berdiskusi. Keempat, kelompok ahli kembali ke kelompok semula. Kelima, melakukan presentasi. Dan yang keenam adalah melakukan kuis. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang secara heterogen. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Yang keempat adalah model kooperatif scripting. Pada model ini fokus kepada pembentukan kelompok secara berpasangan. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama adalah guru membagi siswa secara berpasangan. Yang kedua, guru membagi wacana atau bacaan kepada setiap kelompok atau setiap pasangan, lalu mereka sama-sama membuat ringkasan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang menjadi pendengar. Lalu yang keempat adalah pembicara membacakan hasil ringkasannya. Dan yang kelima, pendengar itu menyimak atau mengoreksi ide-ide atau ringkasan yang tadi sudah dibuat dan disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, membantu untuk menghafal atau mengingat kembali ide-ide yang tadi disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, mereka saling bertukar peran. Yang awalnya menjadi pembicara berubah menjadi pendengar. Begitu pula sebaliknya. Lalu dilakukan kembali proses yang sama. Lalu guru dan siswa sama-sama membuat kesimpulan, lalu penutup. Group investigation. Fokus pada group investigation adalah menemukan penemuan secara berkelompok. Adapun tahapan-tahapannya ada 6. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, presentasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, adapun rancangan meningkatkan motivasi murid di kelas, di sini kami akan membahas 3 kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu terjadi pada siswa kelas 6, yakni siswa yang bernama Askar. Nah, Askar ini jika di kelas, Askar merupakan anak yang sangat tenang, namun dia tidak memiliki motivasi untuk belajar. Ketika berada di kelas, Askar tidak mau menulis, bahkan ketika ditanya oleh guru, dia pun tidak memberikan jawaban. Dia hanya akan menunduk tanpa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian solusi yang bisa digunakan untuk kasus Askar ini, guru bisa melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua Askar dan Askar sendiri untuk membantu meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, selain itu ketika di kelas, guru harus lebih memperhatikan dan selalu memberikan motivasi kepada Askar, baik
memberikan motivasi berupa ketika askar melakukan suatu kegiatan, guru memberikan reward kepada askar sehingga dengan pemberian reward tersebut askar bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ya, seperti itu. Contoh kasus selanjutnya adalah seorang siswa peserta didik bernama Fadli berusia 7 tahun memiliki kemampuan belajar yang rendah dan keinginan rendah untuk berusaha belajar. Rencana untuk meningkatkan motivasi Fadli adalah dengan yang pertama, berdiskusi secara personal tentang apa yang sebenarnya diinginkan peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode belajar menarik, bertahap, dan berkelanjutan. Ketiga, memberikan gambaran keberhasilan orang-orang yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dan yang keempat, memberikan punishment atau reward setiap dia gagal ataupun berhasil melaksanakan kegiatan belajarnya. Adapun kasus selanjutnya terjadi pada siswa yang bernama Risa kelas 5 yang belum mampu mengeksplorasi topik pengetahuan secara mandiri dan memiliki gangguan fokus dalam belajar. Adapun solusinya yang pertama, membentuk sebuah kelompok belajar, yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan pengenalan konsep yang akan diajarkan. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka tentang apa yang akan dipelajari. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode belajar kolaborasi atau diskusi sehingga bisa memahami sudut pandang dari siswa. Dengan begini, siswa secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka melalui pengalaman praktis, refleksi, dan interaksi dengan teman-teman mereka.